Salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang terhormat, marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Bagi yang muslim dapat mengikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, pada hari ini bertempat di Hotel Mercure Samarinda, kami menyelenggarakan acara rapat koordinasi dan bimbingan teknis kepanitiaan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur. Dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Berikanlah kelancaran kegiatan ini dengan baik sampai dengan selesai. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha Esa dan Maha Mempersatukan, kami mohon perkuatkanlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa. Ya Allah, ya Alim, Engkau yang Maha Kaya atas segala ilmu dan pengetahuan, jadikanlah pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung tempat kami bekerja ini tumbuh dan berkembang sehingga mampu menjadi pengadilan yang mempunyai integritas tinggi, yang lebih berkualitas, maju, dan menjadi sumber ilmu. Jagalah kami yang menjalankan tugas di sini untuk senantiasa istiqomah beramal di jalan-Mu sebagaimana yang Engkau perintahkan. Kemudahan dan keikhlasan serta kecerdasan dan kearifan selama mengikuti rakor dan bimbingan teknis ini. Berilah kami ilmu yang bermanfaat, kepahaman yang luas, dan amalan yang Engkau terima selama kami mengikuti rakor dan bimbingan teknis ini. Dan berilah kami kemampuan untuk dapat melaksanakannya di tempat tugas kami. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat selalu untuk kita semuanya. Yang mulia Bapak Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial, Bapak Dr. Haji Andi Samsananro, SHMH. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Haji Hadi Mulyadi, SSI, MSI.
Yang terhormat Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, yang terhormat rekan-rekan hakim tinggi, baik karir maupun ad hoc pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, yang terhormat para narasumber dan segenap panitia, yang terhormat para ketua pengadilan negeri dan para wakil ketua pengadilan negeri, serta para hakim sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, yang terhormat para undangan serta para peserta BIMTEK yang hadir pada malam hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, yang mulia Bapak Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial, bagi warga peradilan di wilayah Kaltim ini sudah bukan asing lagi. Beliau mengabdikan dirinya selama 1 dekade, 10 tahun di Tanah Grogol, di PN Balikpapan, di PN Samarinda, di PN Tenggarong, bahkan di PT Kaltim. Beliau sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi mengantar beliau menjadi Hakim Agung pada tahun 2011. Aplaus Bapak Ibu sekalian. Dan beliau terpilih sebagai Wakil Ketua Mahkamah Bidang Yudisial dengan pertarungan yang sering. 2 putaran Bapak Ibu sekalian. Betul? Siapa yang masih ingat tanggal berapa beliau terpilih sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial? Saya kasih 100.000. Ya, ingat-ingat Bapak Ibu sekalian, tanggal 20 bulan Februari tahun 2021 memperoleh suara 20 suara dalam 2 putaran. Coba Bapak Ibu, luar biasa. Beliau adalah seorang petarung, istilah petinju fighter. 5 kali beliau maju. Ini saya ingat betul. Seorang fighter, petinju, ya, kalah maju, tidak pernah mundur. Ini semangatnya yang luar biasa. Sampai akhirnya menjadi pimpinan Mahkamah Agung, orang nomor 2 di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bapak Wakil Gubernur, selama kami tugas di sini hubungannya sangat baik dalam arti yang positif. Beliau sering membantu warga pengadilan. Manakala ada rekan hakim yang sakit, beliau ngasih obat, ngasih suplemen. Coba pelayanan di rumah sakit di tempat rekan-rekan yang sakit juga optimal. Ini hubungan baik kita dengan Pak Wakil Gubernur. Beliau juga sebagai pembina, ya, tenis meja, pejabat struktural atau vertikal. Jadi setiap bulan kita pejabat vertikal, ya, main tenis lapangan bersama, tempatnya berpindah-pindah, berganti-ganti. Di samping olahraga tenis meja juga ada hiburan musiknya. Kalau masalah ngedrum, nah itu Pak Wagub itu bidangnya. Beliau adalah seorang drummer. Bapak Ibu yang saya hormati, rasanya hambar kalau saya tidak menyampaikan pantun. Karena Kalimantan Timur ini sudah menjadi tradisi, ya, bumi etam ini. Sarapan pagi dengan ketua, setelah itu mencuci kain. Dengan senang hati saya ucapkan selamat datang para hadirin. Jalan sendiri ke Cikraniaga, singgah sebentar ke Kasanova. Selamat datang di kota Samarinda tercinta. Mari dilihat tempat wisatanya.
jalan-jalan ke Sungai Mahakam besok pagi. Rombongan yang mulia Bapak KMA pergi tamasya bersama Bunda. Tak lupa singgah ke Gunung Merapi. Kami ucapkan kepada yang mulia Bapak KMA, terima kasih telah hadir di sini. Jadi pada waktu kami menghadap beliau di kantornya, kami sampaikan bahwa maksud tujuan kami adalah mengadakan rakor dan bimtek kepanitraan. Mengapa ini kami gagas? Karena memang di dalam DIPA 03 diberikan fasilitas untuk bimtek. Dan dengan adanya bimtek ini, yang mulia, ini akan meningkatkan penyerapan. Setelah ini dikerjakan nanti pelaksananya lancar, itu penyerapan anggaran di 03, di 03 akan mencapai 80%. Aprus Bapak Ibu. Karena terus terang saja di semester pertama ini masih banyak satker yang penyerapan anggarannya masih rendah, di bawah 20%, bahkan di bawah 5%. Inilah yang dihimbau oleh Bapak Sekma Sekretaris Mahkamah Agung agar masing-masing satker segera meningkatkan penyerapannya. Kami kebetulan di Pengadilan Tinggi kalau masalah laporan keuangan Bapak Agung itu selalu tepat, akurasi dan transparansi. Sehingga kami pada tahun 2020 mendapat piagam 5 piagam. Itu tentang masalah Pulau Kalimantan, tanahnya subur, bermahligai bagaikan payung. Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur terus maju mendukung visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai umat beriman, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir di tempat ini guna mengikuti acara pembukaan bimbingan teknis kepanitraan dan rapat koordinasi Ketua Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi dan atas inisiasi Pengadilan Tinggi. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankanlah kami selaku pimpinan beserta seluruh jajaran Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Sewilayah Kalimantan Timur mengucapkan selamat datang di Kota Samarinda, Kota Banua Etam, dan terima kasih serta apresiasi setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Bapak Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang yudisial dan yang terhormat Bapak Wakil Gubernur yang telah berkenan hadir dan insya Allah akan membuka secara resmi acara ini. Sungguh ini merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan kami, warga peradilan, segenap warga pengadilan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur. Yang Mulia Bapak Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang yudisial dan yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Kaltim, para hadirin serta peserta bimtek dan rapat koordinasi yang kami hormati, untuk mendukung tercapainya visi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung, maka Mahkamah Agung telah menetapkan 7 sasaran strategis, antara lain meningkatkan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan peradilan melalui program pendidikan dan pelatihan bagi aparatur peradilan secara berkelanjutan. Salah satu syarat terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung
ialah apabila badan peradilan telah mampu mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten sehingga tercipta aparatur peradilan yang berintegritas dan profesionalitas. Hal ini menjadi tugas kita bersama, sehingga Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur merasa terpanggil menyelenggarakan BIMTEK untuk kedua kalinya pada tahun 2021. Ini demi meningkatkan profesionalisme dan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan pengadilan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur. Profesionalisme dan kompetensi sumber daya manusia sangatlah penting dalam sebuah organisasi, sebab merupakan tolak ukur kemampuan, keterampilan, serta perilaku kerja yang ditampilkan seseorang, misalnya kemampuan seorang hakim dalam memutus dan mengadili perkara, ataupun kemampuan pejabat kepaniteraan dalam menyusun dan membuat laporan keuangan perkara maupun membuat minutasi. Yang mulia Bapak Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang yudisial dan yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Kaltim, para hadirin serta para peserta BIMTEK dan rapat koordinasi yang kami hormati, pada kesempatan ini Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur juga akan melakukan launching aplikasi Sihana, Sistem Informasi Perpanjangan Penahanan, yang merupakan salah satu inovasi terbaru Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dari 8 inovasi yang ada. Bapak Ibu yang saya hormati, aplikasi Sihana merupakan salah satu inovasi terbaru kami sebagai upaya meningkatkan pelayanan berbasis teknologi informasi kepada seluruh pengadilan negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam mengajukan permintaan perpanjangan penahanan, agar Pengadilan Tinggi dapat menerbitkan penetapan perpanjangan penahanan tepat waktu sesuai dengan ketentuan KUHP, Kitab Undang Hukum Acara Pidana, pasal 27 ayat 1 dan ayat 2, serta pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 KUHP. Akhirnya pada kesempatan ini, saya selaku pimpinan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menekankan kepada seluruh peserta BIMTEK dan peserta rakor, yaitu para ketua pengadilan negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, agar mengikuti acara tersebut dengan sungguh-sungguh, memperhatikan dan menyimak semua materi yang disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang yudisial dan para narasumber. Serta gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk menambah pengetahuan dan sharing satu sama lain. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan mohon kepada Yang Mulia Bapak Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang yudisial kiranya berkenan membuka secara resmi bimbingan teknis kepaniteraan dan rapat koordinasi Ketua Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, serta melakukan launching aplikasi Sihana. Dan kepada Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Timur kiranya berkenan memberikan sambutan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan dan perlindungannya kepada kita semua, sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, aman dan tertib sampai pada acara penutupan. Mohon maaf jika ada kata-kata atau ucapan yang kurang berkenan, dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang mulia
Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Judisial, Bapak Dr. Haji Adi Samsonandro SHMH, yang saya hormati Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Bapak Sutoyo SHMH, Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim Bapak Sujatmiko SHMH, para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur baik karir maupun ad hoc, para Ketua Pengadilan Negeri sewilayah Kalimantan Timur dan Kaltara kabar juga hadir, Ketua Panitia Pelaksana Rakor dan Bimtek Kepanitiaan sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi se-Kalimantan Timur serta anggota, seluruh peserta Rakor dan Bimtek Kepanitiaan sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Kaltim dan Kaltara, dan para tamu undangan yang berbahagia. Panen selasih di Teluk Maritim, selasih dijual di Pasar Cikini. Terima kasih kepada Pengadilan Tinggi Kaltim telah mengundang pada acara ini. Panen mangga di Kota Raja, mangga dikupas di tepi telaga. Kami bangga pada Bapak Ibu semua selalu bekerja untuk bangsa dan negara. Beli kentang di Kota Malino, kentang dikupas di tepi muara. Selamat datang kepada Bapak Adi Samsonandro di Samarinda, kota tercinta. Sudah berapa Pak pantun? Jangan sampai kurang dari Pak Ketua. Pohon kelapa daunnya lebat, parang ditunggu ambil buahnya. Sudah 3 pantun ku buat, sekarang menunggu mana hadiahnya. Ikan gabus di rawa-rawa, ikan belut nyangkut di jari. Perutku sakit menahan tawa, gigi palsu loncat ke piring. Dan terakhir, pohon beringin lebat daunnya, buah mangga manis rasanya. Kalau ingin Indonesia jaya, mari bekerja dengan cinta dan doa. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Wakil Ketua Mahkamah Agung RI dan Judisial, Pak Adi Samsonandro. Saya merasa bersyukur dan bangga bertemu dengan beliau karena saya satu alumni dengan beliau. Walaupun beda kampus, karena beliau di kampus lama, kampus Baraya dan namanya. Saya di kampus baru di Tamalan Raya, dan beda fakultas. Beliau di Fakultas Hukum, saya juga Fakultas MIPA, tapi yang jelas beliau jauh lebih senior. Saya masuk Unhas, beliau sudah berkarir di Kalimantan Timur. Tepuk tangan buat beliau. Alhamdulillah, saya juga bersyukur karena beliau cerita 10 tahun di Kalimantan Timur, sebaliknya saya 10 tahun di Sulawesi Selatan. Karena saya dulu KKN di Sulawesi Selatan, kuliah, kerja, dan nikah di Sulawesi Selatan. Dan hati-hati Bapak Ibu sekalian, saya peringatkan, jangan salah-salah bersumpah dengan Sulawesi Selatan. Mencerita Pak Puan, saya dulu kuliah satu rumah dengan keluarga saya, Pak Aditya Warman, Fakultas Kedokteran, saya di Fakultas MIPA, Gunawarman di Fakultas Teknik Geologi. Kami karena merantau tiga-tiganya, belajar tidak mudah kurang dari jam 11 sampai 12 malam. Terus saya belajar, kami ngobrol-ngobrol. Tiga-tiganya sepakat tidak mau nikah sama orang Bugis. Ceritanya, pokoknya orang Bugis itu 1, 2, 3, 4. Gak tahunya Februari 93 saya nikah dengan orang Bulukumba, dapat orang Bugis. 2 bulan kemudian Pak Gunawarman menikah dengan orang Enreka, dapat orang Bugis lagi. 2 tahun kemudian kakaknya Dr. Aditya Warman menikah sama orang Bonde, sama orang Bugis lagi. Makanya hati-hati bersumpah sama orang Bugis. Jadi Bapak sekalian, beliau sangat terhormat Pak Adi Samsonandro. Itu cerita kami waktu kuliah Pak. Alhamdulillah saya punya kenangan. Kalau tadi Pak Yang Mulia mengatakan Kalimantan Timur sebagai kampung halaman yang kedua, sama seperti saya, Sulawesi Selatan adalah kampung halaman saya yang kedua. Jadi
Beliau merantau ke Kalimantan Timur dapat istri orang Kalimantan Timur, saya merantau ke Sulawesi Selatan dapat istri dari Sulawesi Selatan. Cuma bedanya beliau ke Jakarta jadi wakil ketua MA, saya di Kalimantan Timur wakil gubernur, sama-sama wakil. Baru sekarang saya hormati, tadi ada pesan singkat dari saya, mudah-mudahan ini bisa memberi manfaat bagi kita. Tidak untuk bermaksud menggurui, tapi untuk mengingatkan kepada kita semua, kalau ingin Indonesia jaya, mari bekerja dengan cinta dan doa. Ada 3 kata kunci yang selalu saya ingatkan dalam berbagai kesempatan, yaitu kerja, cinta, dan doa. Kerja yang bagaimana? Pertama tentu kerja yang tulus dan ikhlas. Yang kedua kerja keras. Saya sangat yakin melihat wajah beliau, kehadiran beliau, saya baca tadi biografi beliau. Kesuksesan beliau menjadi wakil ketua MA adalah buah kerja keras beliau, bukan sekarang, tapi buah kerja keras 10, 20, 30 tahun yang lalu. Tepuk tangan buat beliau. Bahkan tadi Pak Ketua PT mengatakan beliau 5 kali bertarung, saya 6 kali bertarung, 4 kali legislatif, 2 kali eksekutif, 4 kali, sekali gagal, 3 kali berhasil, pilgub sekali gagal, sekali berhasil. Jadi kurang lebih beliau juga 2024 itu terserah kepada yang mulia. Tapi yang saya ingin sampaikan kepada kita semua, bahwa keberhasilan kita semua, saya yakin Bapak semua ada orang yang sukses, Bapak Hakim Tinggi, ini tidak ujuk-ujuk menjadi orang sukses. Ini adalah kerja keras saya katakan. Dan saya ingin mengingatkan kepada diri saya, kepada keluarga saya, kepada kita semua, kerja keras kita ini harus menjadi contoh bagi anak cucu kita. Mungkin nanti saya tidak tahu, kita kan semua akan meninggal dunia. Apakah Bapak Ibu duluan, saya belakangan, atau saya belakangan Bapak Ibu duluan? Itu hanya masalah waktu. Betul Pak? Tidak ada salah. Yang saya ingin ingatkan, ketika kita meninggal dunia, anak cucu kita mengenang sejarah kehidupan kita, bahwa ayahnya, ibunya, kakeknya, neneknya pekerja keras. Jadi nanti kalau di antara kita nanti meninggal dunia, anak cucu kita mengenang kita sebagai pekerja keras. Yang ketiga sekalian, bekerja dengan cinta. Dan ini tidak ingin menggurui, saya hanya ingin mengungkap sebuah kaidah kepada ibu-ibu, boleh dicatat. Bekerja dengan doa. Saya kira ini pesan terakhir, tidak bermaksud menggurui, hanya ingin menyampaikan bahwa luar biasa hidup kita kalau selalu kita awali dengan doa. Dan seluruh agama mengajarkan, Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha mengajarkan ratusan doa, mengisyaratkan kepada kita bahwa kita sebagai manusia yang beragama menjadikan doa sebagai pedoman dan penolong dalam kehidupan kita. Dan saya ingatkan Bapak Ibu sekalian, jangan salah berdoa. Ada teman saya Pak masuk WC baca doa tidur, 3 jam dan keluar tidur di dalam WC. Nah, ini karena salah berdoa. Demikian sekalian yang saya sampaikan, dan saya mohon maaf kepada yang mulia jika selama ada di Kalimantan Timur ada hal yang kurang berkenan. Tapi saya berharap beliau karena telah menjadikan Kalimantan Timur sebagai kampung yang kedua, beliau bisa terasa di Kalimantan Timur. Dan Bapak Ibu sekalian perlu berbangga di Kalimantan Timur, karena di Kalimantan Timur itu ada 3 ibu kota sekaligus. Pertama Samarinda, ibu kota Kalimantan Timur, Balikpapan, ibu kota Kalimantan. Makanya dulu Pangdam adanya di Balikpapan, dan PPU sebagai ibu kota negara. Tepuk tangan Bapak. Terima kasih sekali lagi. Semoga BIMTEK pada malam hari ini benar-benar memberikan manfaat yang baik bagi kita semua, bagi Bapak Ibu semua, dan saya atas nama pribadi, atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengucapkan selamat menjalankan BIMTEK, dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Wabil khusus kepada Yang Mulia Bapak Andi Samsandandro. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam menjalankan tugas kita. Burung Irian, burung cendrawasih, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tatkala hendak melaksanakan sesuatu, apalagi tugas kita adalah tugas berat, namun mulia karena apa? Karena kita berhadapan dengan sesama citaan. Yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Bapak Sutoyo SHMU. Jadi mungkin karena Pak Sutoyo ini sahabat saya, waktu pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung mesti ingat juga tanggal 20. Saya sendiri sudah lupa. Beliau mengingatkan, ya memang betul Pak, tanggalnya itu. Saya kan ingat-ingat, oh betul juga tanggal 20. Jadi bagaimana tidak, saya menenang, Kalimantan Timur. Jadi pada waktu saya laporkan ke Mahkamah Agung kemarin, Pak, insya Allah besok hari Rabu saya memberi undangan Pak Ketua. Barangkali ada pesan-pesan yang disampaikan. Beliau mengatakan, ya terserah Bapak, silakan Indonesia Wakil Indonesia menyampaikan apa yang ingin sampaikan. Saya salam hormat, salam hangat kepada rekan-rekan, kepada Pak Ketua, Pak Wakil, para hakim, jajaran keluarga besar pengadilan di Kalimantan Timur. Jadi itu amanah Pak. Nah, saya sampaikan salam hangat dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Judisial. Kebetulan ada kemarin pada waktu saya melaporkan, saya minta izin bahwa saya akan berangkat ke Samarinda, Kalimantan Timur. Terima kasih Pak Sutoyo Pak, sudah mengingatkan, menenang, ya mungkin mendukung saya iya. Terima kasih Pak. Yang terhormat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Bapak Sudarmiko, saya juga sahabat saya juga ini Pak, mantan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya. Bahkan waktu dilantik di Kalimantan Selatan juga saya hadir. Ya dia undang saya, saya mesti hadir kalau di penghormatan Pak. Beliau saya doakan. Nah, terakhir juga mungkin kebetulan ya, karena untuk menjadi pimpinan itu Pak, itu ya ada fit and proper test. Jadi tidak lagi dekat dengan dekat ada di Mahkamah Agung. Jadi kita menilai itu kualitasnya, itu kepemimpinannya, kemampuannya. Jadi ada penilaian objektif. Jadi kalau dia menjadi wakil ketua, dia menjadi ketua pengadilan negeri di Surabaya gimana? Itu ya ada penilaian objektif, ada kriteria bahwa dia memang sudah melalui suatu penilaian yang objektif. Dan bukan hanya satu orang Pak, kita itu tim pimpinan Mahkamah Agung. Nah, jadi itulah di dalam rangka meningkatkan kualitas kepemimpinan pada peradilan. Itu salah satu amanah dari blueprint kita. Nah, jadi jangan heran kalau kita mau mencari pimpinan peradilan, pimpinan pengadilan, ya kita pilih sejauh mana kepemimpinannya, bagaimana dia bisa mendorong staf untuk lebih produktif, bagaimana kerjasamanya, bagaimana kerjasama dengan wakil ketua. Itu semuanya kita nilai. Jadi dengan wawancara kita itu kita sudah bagaimana layak enggak jadi pimpinan. Bukan kita cari hakim, kita sudah hakim, tapi kita pilih pimpinan. Nah, itu Pak. Terima kasih Pak Sudarmiko. Kemudian yang terhormat ini Pak Direktur Pak Lukas, sudah ada acara lain Pak. Kemudian yang terhormat Pak Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur. Nah, di sini hadir para hakim tinggi dan hakim ad hoc, Tipikor, PHI, barangkali yang hadir. Ya Pak ya. Ya, terima kasih atas kehadiran pada malam hari ini. Kemudian para ketua pengadilan negeri se-Kalimantan Timur. Tidak perlu saya sebut satu persatu karena nampaknya hadir semua Pak ya. Mulai dari Tarakan, Bukan, Bontang, Sangatta, Kutai Barat, Tenggarong, Balikpapan, Samarinda, hadir semua. Terima kasih. Para peserta rapat koordinasi dan bimbingan teknis kepaniteraan serta para undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia, hadirin sekalian yang saya cintai.
warga Pengadilan Kalimantan Timur. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah menganugerahkan rahmat serta hidayah kepada kita semua sehingga hari ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti acara rapat koordinasi dan bimbingan teknis kepaniteraan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sekaligus peluncuran aplikasi Sihanan. Sebelum kami melanjutkan sambutan saya ini, terlebih dahulu kiranya saya perlu memperkenalkan dulu bahwa memenuhi undangan Pak Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, pimpinan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur. Nah itu saya katakan tadi bahwa ya namanya kampung halaman kedua ya sama dengan pulang kampung Pak. Jadi suatu kebahagiaan. Nah di mana kebahagiaan itu juga bahwa saya melaksanakan tugas, mendukung saya juga di dalam pelaksanaan tugas. Alhamdulillah sampai pada hari ini tentu tidak terlepas dari peran yang mendampingi saya, staf saya yang selalu tiap hari saya ketemu, lebih banyak ketemu barangkali kepada keluarga di rumah karena dari pagi ya sampai maghrib, sampai bahkan sampai isya ya selalu bersama. Nah tentu saya perlu perkenalkan. Nah saya yang mengajak dan memang juga terkait ya dengan ada beberapa hal saya bilang tolong didampingi saya, nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang berat saya tidak mampu menjawabnya ya mungkin saya diminta bantuan sama asisten, sama staf barangkali mengingatkan. Nah saya perlu memperkenalkan orang-orang yang selalu mendampingi saya, yang saya ajak bahwa mari kita ke Kalimantan Timur jalan-jalan. Ini mumpung masih Pak Toyo dan Pak Wakil sahabat saya. Saya perkenalkan dulu ada Ibu Ikopan, Ibu Ikopan. Ada, ya, itu mendampingi saya kira-kira setahun. Saya di Desa Cemagung ya sampai hari ini, alhamdulillah. Kemudian ada Pak Maruli Sirait. Nah, Pak Maruli, ini orang kedua jangka waktu mendampingi saya di Mahkamah Agung. Ini dulu baru Pak Maruli, ya Pak Maruli Sirait. Nah, ini termasuk pendamping saya semuanya Pak. Jadi kalau saya jalan sama-sama, ya orang bilang Pak jalan tukang pukulnya Pak Haji itu barangkali ya. Memang kita kelakar aja. Ya selain Pak Maruli juga ada asisten saya juga Pak Pranata, hadir Pak Pranata. Kalau mau masuk ke ruangan saya Pak, ya mesti melalui orang dulu, mesti izin dulu nih. Kalau ini tidak boleh izin, tidak bisa masuk. Nah ini Pak Maruli dengan Pak Pranata. Kemudian saya juga bawa selalu menemani saya, mendampingi saya Pak Sandi Tias, Pak Sandi, ada Pak Sandi ya. Dia ada ya. Oh ini Pak, dia kebetulan dari militer Pak, ya mendampingi, biasa sudah terlatih jadi sebagai tiap hari menjemput saya, kemudian mengantar saya ke ini, mau berhubungan, mau ada urusan, ada perlu barangkali ya dia boleh dia untuk menyampaikan kepada saya. Kami bawa juga staf pengamanan saya juga, ada 2 anggota Polri Pak, ada juga Pak Romi dan Pak Hendar, ada dia juga dia ikut. Dan Pak, nah ini Pak Yafiku sudah kenal baik ini. Beliau dulu mengamankan juga, mendampingi juga Pak Hatta ini juga Mahkamah Agung. Kemudian dari Pak Hatta ya saya ambil lagi Pak. Pak Yafiku tadi sudah saling menyamar. Kemudian ada staf juga yang lain Pak. Itulah saya perlu menyampaikan bahwa saya ajak, ayo kita ke Kalimantan Timur, kita ke Samarinda, ya jalan-jalan. Ya kita kebetulan ya namanya kampung halaman kedua ya kita jalan-jalan. Baiklah Pak, mengawali
mengawali sambutan pembukaan ini, saya ingin mengingatkan tentang pentingnya menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini dengan senantiasa meningkatkan kewaspadaan, mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta tidak lupa harus senantiasa kita berdoa. Pak Wakil Gubernur tadi mengingatkan kita, marilah kita senantiasa berdoa. Doa adalah senjata kita, Pak, untuk senantiasa bercurah kepada Maha Pencipta. Berdoa agar pandemi COVID-19 segera berakhir. Bapak dan Ibu para peserta yang berbahagia, perkembangan kebijakan Mahkamah Agung yang bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung yang sudah diatur dalam Kitab Biru atau Blueprint, pembaruan peradilan Indonesia yang disusun dalam rentang waktu 25 tahun terhitung mulai tahun 2010 hingga tahun 2035. Peta jalan dibagi dalam 5 tahunan, di mana pada tahun 2001 merupakan tahun pertama dari fase 5 tahun ketiga 2021 sampai 2026. Kebetulan waktu penyusunan blueprint ini saya ikut mengambil bagian di bawah koordinasi pada waktu itu Ketua Bidang Pembinaan Pak Awid Wiatmo. Saya diberi tugas ke Aceh, Pak, pada waktu itu. Jadi saya dalam pembuatan blueprint ini, blueprint yang kedua dari 2010 2035. Saya lupa apakah waktu itu saya masih tinggi di DKI sebelum saya jadi wakil di sini. Saya ikut di blueprint itu dan ditugaskan ke Aceh. Nah, itu 2010 sampai 2035 disusun blueprint yang pembaruan Mahkamah Agung, diharapkan pada tinggal landas tahun 2035 itu ya Mahkamah Agung sudah menjadi badan peradilan yang agung. Nah, kalau kita melihat kebijakan-kebijakan yang diambil oleh para pimpinan Mahkamah Agung di dalam menyikapi, di dalam mengisi amanah dari blueprint ini, alhamdulillah tidak sampai tahun 2035 itu mudah-mudahan kita tinggal lantas menjadi badan peradilan yang agung, Pak, insya Allah. Salah satu program pada fase 5 tahun ketiga ini adalah untuk mewujudkan peradilan modern berbasis teknologi informasi. Mahkamah Agung terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan dengan memberikan informasi perkara sebagaimana dalam rencana strategis Mahkamah Agung tahun 2020 tahun 2024. Di dalam penyelenggaraan peradilan itu pelayanan berbasis informasi teknologi. Nah, insya Allah sebentar lagi kita resmikan salah satu aplikasi untuk memudahkan pencari keadilan untuk memperoleh pelayanan dari lembaga peradilan. Insya Allah sebentar lagi kita meresmikan salah satu aplikasi pelayanan untuk mendapatkan pelayanan antara lain dalam masalah perpanjangan penahanan. Dan kita akan minta perpanjangan penahanan, tidak perlu menunggu beberapa hari lagi, tidak perlu diantar, tidak perlu cukup ya menggunakan aplikasi yang ada. Insya Allah sebentar lagi kita akan menunjukkan. Pada kondisi masa wabah pandemi COVID-19 saat ini, terobosan dan inovasi Mahkamah Agung melalui kebijakan teknis judisial maupun administratif dapat memberikan pelayanan kepada para pencari keadilan dan juga untuk melindungi seluruh hakim dan aparatur peradilan dalam melaksanakan tugas-tugasnya dalam penyelenggaraan proses persidangan. Jadi, langkah terobosan dan inovasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk mewujudkan peradilan modern berbasis teknologi informasi sudah diawali dengan aplikasi sistem informasi penelusuran perkara
SIPP terhadap peradilan tingkat pertama dan banding, website kepaniteraan Mahkamah Agung untuk informasi perkara di Mahkamah Agung, website direktori putusan, aplikasi e-court, persidangan secara elektronik, e-litigasi, dan nantinya Mahkamah Agung sedang menyusun peraturan Mahkamah Agung mengenai administrasi, pengajuan upaya hukum dan persidangan kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung secara elektronik. Kemarin baru kami rapat awal depan. Mahkamah Agung mempunyai tugas dan kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi mengadili, fungsi pembinaan dan fungsi pengawasan, sehingga peranan pengadilan tinggi sudah dapat dioptimalkan dalam membantu dan melakukan sosialisasi terhadap kebijakan-kebijakan Mahkamah Agung. Dan bimbingan teknis kepaniteraan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur merupakan wujud fungsi pembinaan, sehingga acara ini dapat menjadi wadah saling bertukar informasi dan ilmu bagi para hakim dan aparatur pengadilan sewilayah Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur. Perkara dulu waktu saya di Balikpapan, perkara PHK, perkara pemutusan hubungan kerja itu banyak ini. Karena di Balikpapan itu kan banyak perusahaan, Pak. Dan di situ saya mengadili, saya berikan perkara-perkara menyangkut PMH. Pokoknya di Kalimantan Timur ini variasi perkara ini kan suatu kesempatan, Pak, untuk kita belajar. Manakala nasib, insya Allah kita masuk ke kota besar, kita masuk ke Jakarta, masuk Surabaya, misalnya, masuk di kota, jadi kita tidak ada pengalaman kita. Sebab menjalani hakim itu sering saya sampaikan, ya tidak bisa dibawa gampang aja itu pegang palu ini beda, Pak. Tidak bisa sama dengan orang naik sepeda. Naik sepeda itu kalau kita lihat gampang, tapi kalau coba tidak pernah belajar naik sepeda, tidak pernah berlatihan, kalau tidak jatuh pasti jatuh, Pak. Tapi coba kalau manggil, ala biasa, sudah latihan, sudah tampil masuk naik sepeda, biar lepas tangan, goyangkan begini. Karena apa? Kita sudah kuasai keseimbangan, kita sudah ada pengalaman. Jadi saudara-saudara sekalian, bahwa bertugas di Kalimantan Timur ini juga suatu belajar, Pak. Ini maaf aja saya hamba Allah yang tidak boleh berkata sombong. Saya masih di Jakarta Pusat, Pak. Setelah saya dari Tenggarong, ya dengan pengalaman saya di Kalimantan Timur, alhamdulillah saya mampu mengatasi perkara-perkara. Saya baru sebulan saya ditunjuk oleh ketua saya di ketua pengadilan Jakarta Pusat, Pak Gardi, Pak Supardi. Saya tunjuk Anda sebagai humas pengadilan Jakarta Pusat. Wah, Pak, saya orang kampung, Pak Ketua barangkali, Pak Ketua selebih barangkali. Ini saya ini, Pak, baru belajar. Saya ini ibaratnya apa itu dulu sama tuh masuk kota itu, Pak, begitu membelah saya lihat kota Jakarta, Pak. Tidak, saya sudah dapat. Saya tunjuk Anda sebagai humas. Wah, menjadi humas pengadilan Jakarta Pusat pada waktu itu silakan juga Pak Humas. Dan alhamdulillah kita coba bagaimana memerankan humas itu sebagai juru bicara. Humas boleh salah, boleh keliru, diluruskan oleh pimpinannya, diluruskan oleh Pak Ketua, diluruskan oleh Pak Wakil. Nah itu. Jadi tapi ada salah. Tapi kalau toh misalnya ada keliru, memberikan informasi kepada publik, ya tentu bisa diluruskan. Nah jadi jangan dulu lah pimpinan, jangan dulu lah Pak Ketua dulu yang memberikan ini. Nah itulah salah satu fungsi humas, Pak. Nah ini mau tidak mau menyinggung juga humas, karena saya dulu di Pengadilan Negeri Samarinda juga humas, di Pengadilan di Jakarta Pusat juga saya humas, ya di Pengadilan Tinggi DKI juga saya humas, begitu, Pak. Jadi mau tidak mau ya saya sensitif juga bagaimana menjurubicarai pengadilan itu. Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang menyelenggarakan rapat koordinasi dan bimbingan teknis paniteraan seluruh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur merupakan wujud fungsi pembinaan, sehingga acara ini dapat menjadi wadah saling bertukar informasi dan ilmu bagi para hakim dan aparatur pengadilan wilayah hukum Kalimantan Timur. Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur telah memanfaatkan pesatnya perkembangan teknologi informasi
pada masa wabah pandemi COVID-19 saat ini yang membuat keterbatasan ruang dan gerak manusia, sehingga Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur telah melakukan terobosan dan inovasi dengan meluncurkan aplikasi Sihanan. Aplikasi Sihanan adalah sistem informasi perpanjangan penahanan dan petikan putusan yang bertujuan sebagai sebuah sistem informasi yang memudahkan pengadilan negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur mengajukan permohonan perpanjangan penahanan pada pasal 29 ke-1 dan ke-2 serta pasal 27 ayat 1 dan penyampaian salinan petikan putusan banding kepada Pengadilan Negeri secara elektronik. Terima kasih Pak atas usaha ini, atas peresmian. Insya Allah sebentar lagi kita resmikan. Saya berharap aplikasi ini dapat diikuti oleh pengadilan tinggi lainnya sehingga dapat mendukung pelaksanaan informasi perkara di tingkat banding. Aplikasi mengenai permohonan perpanjangan penahanan nantinya juga dapat dilakukan di Mahkamah Agung dalam upaya kasasi sehingga kendala mengenai keterlambatan penetapan perpanjangan penahanan dapat dihindari. Jadi pelopor Kalimantan Timur. Maka melalui momen pelaksanaan rapat koordinasi dan bimbingan teknis ini, saya berharap benar-benar dimanfaatkan oleh para hakim dan aparatur pengadilan untuk meningkatkan pemahaman teknis dan administrasi judisial dari para narasumber yang terdiri dari para pimpinan dan hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur. Saya berharap selaku pimpinan Mahkamah Agung agar para hakim dan aparatur pengadilan dapat meningkatkan profesionalisme dalam mengadili perkara dan melaksanakan tugas-tugasnya serta senantiasa berpedoman kepada kode etik profesi kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya cintai, akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat koordinasi dan bimbingan teknis kepaniteraan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sekaligus peluncuran aplikasi aplikasi nanti di tombol ya, khusus bimbingan teknis kepaniteraan sewilayah hukum Pengadilan Kalimantan Timur tanggal 16 Juni 2021 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan kelancaran dan perlindungan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin.